Bikin gempar. Manajer Timnas Malaysia U19 mengaku ketakutan menjelang duel sengit melawan Timnas Indonesia. Kekuatan mereka kini tak terduga. Apa yang membuat Malaysia begitu takut? Garuda Nusantara siap mengguncang. Indra Syafri bocorkan kesiapan Timnas Indonesia U19 jelang pertarungan seru melawan Malaysia. Simak strategi dan persiapan menarik yang membuat lawan ketar-ketir. Eksklusif bikin bahagia. Indra Syafri pastikan Wilber Jardim kembali bela Timnas U19 Indonesia melawan Malaysia. Apa yang terjadi di balik pemulihan mengejutkan ini? Ini baru top. Sandy Walsh main cemerlang selama 61 menit. Cafe Mechelen buat kejutan besar dengan menahan klub papan atas klub Brugge. Inilah kunci kesuksesan mereka yang mengejutkan. Sensasional. Jay Itzes jadi palang pintu yang menggebrak Italia dan membanggakan Timnas Indonesia. Simak kesuksesan dan rahasia di balik perjalanan menawannya di Eropa. Menjadi yang pertama selalu terasa istimewa dan penuh kebanggaan. Indra Syafri ungkap fakta mengejutkan. Ini responsnya terhadap rekor buruk Timnas Indonesia melawan Malaysia U19 di Piala AFF. Apa yang sebenarnya terjadi dan strategi apa yang sudah disiapkan? Bikin heboh. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia beri pujian mengguncang untuk perkembangan Timnas Indonesia di era Erick Thohir. Apa yang membuat Timnas Indonesia jadi sorotan utama di Asia? Bombastis. Donny Tri Pamungkas ungkap rahasia mental baja yang membuatnya semangat menghadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Garuda Nusantara siap mengguncang. Indra Syafri bongkar taktik rahasia untuk hadapi Malaysia. Siapa yang akan jadi juara bertahan dan apa strategi hebat yang dihadirkan? Di luar dugaan, media Vietnam kini jagokan Timnas Indonesia U19 untuk bungkam Malaysia di semifinal Piala AFF. Apa yang membuat mereka berubah pikiran dan apa yang sebenarnya mereka harapkan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bikin gempar. Manajer Timnas Malaysia U19 mengaku ketakutan menjelang duel sengit melawan Timnas Indonesia. Kekuatan mereka kini tak terduga. Apa yang membuat Malaysia begitu takut? Manajer Timnas Malaysia U19, Moh Johari-Moh Ayub, memuji 2 dari 4 peserta semifinal Piala AFF U19 2024, yaitu Timnas Indonesia U19 dan Timnas Australia U19. Menurutnya, kedua tim tersebut sangat kuat dan bisa menjadi ancaman bagi ambisi Malaysia U19 untuk mempertahankan gelar juara. Target kami adalah mempertahankan gelar. Namun kami harus sadar bahwa Australia dan Indonesia adalah tim kuat, berbeda dengan dulu, kata Moh Johari seperti dikutip dari Makan Bola. Komentar Moh Johari sangat beralasan. Timnas Indonesia U19 dan Timnas Australia U19 berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 setelah memenangkan semua pertandingan di fase grup. Bagaimana dengan Thailand dan Malaysia U19? Kedua tim ini gagal memenangkan semua pertandingan di fase grup setelah bermain imbang 1-1 pada laga terakhir grup C. Berdasarkan hasil fase grup, Timnas Australia U19 akan bertemu Thailand U19 di semifinal Piala AFF yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu sore nanti. Kemudian pada pukul 19.30 malam, giliran pertandingan antara Timnas Indonesia U19 dan Timnas Malaysia U19 yang akan berlangsung. Menarik untuk melihat bagaimana respons Timnas Indonesia U19 dalam pertandingan ini. Pasalnya dalam 6 pertemuan sebelumnya melawan Malaysia U19, Timnas Indonesia U19 belum pernah menang dengan catatan 3 kali imbang dan 3 kali kalah.
Garuda Nusantara siap mengguncang. Indra Syafri bocorkan kesiapan Timnas Indonesia U19 jelang pertarungan seru melawan Malaysia. Simak strategi dan persiapan menarik yang membuat lawan ketar-ketir. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengungkapkan persiapan timnya menjelang pertandingan melawan Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Jens Raven dan rekan-rekannya dipastikan siap bertanding di laga tersebut. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indra Syafri menjelaskan bahwa timnya telah melakukan berbagai evaluasi untuk persiapan semifinal. Evaluasi ini menjadi bekal penting bagi Timnas Indonesia U19. Persiapan Timnas Indonesia U19 hari ini cukup baik, dan kami telah mempersiapkan diri untuk semifinal ini sejak 2 hari lalu setelah selesai babak grup, kata Indra Syafri dalam konferensi pers. Indra Syafri juga menegaskan bahwa kondisi para pemainnya baik. Meskipun sebelumnya Wilber Halim Jardim sempat mengalami cedera ringan, kini semua pemain dalam keadaan fit. Semua pemain dalam keadaan fit, ucap Indra Syafri. Indra Syafri menambahkan bahwa dukungan supporter sangat dibutuhkan agar timnya bisa tampil percaya diri. Ia berharap para pendukung datang ke stadion untuk memberikan semangat. Indra juga bertekad membawa timnya lolos ke final untuk menjaga harapan menjadi juara. Saya berharap masyarakat hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saya pikir besok pertandingan akan berjalan menarik, ucap Indra Syafri. Untuk saya pribadi, ini adalah semifinal kedua saya di Jawa Timur. Semifinal pertama saya di tahun 2013 dan ini adalah semifinal kedua. Semoga Allah mengizinkan kita melaju ke babak selanjutnya, tutup Indra Syafri. Eksklusif bikin bahagia. Indra Syafri pastikan Wilber Jardim kembali bela Timnas U19 Indonesia melawan Malaysia. Apa yang terjadi di balik pemulihan mengejutkan ini? Pelatih Timnas Indra Syafri memberikan kabar terbaru mengenai kondisi cedera Wilber Jardim. Menurut Indra Syafri, Wilber Jardim dalam kondisi baik dan siap bermain melawan Malaysia. Pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024 antara Timnas U19 Indonesia dan Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelumnya, Wilber Jardim mengalami cedera saat Timnas U19 Indonesia bertanding melawan Timor Leste pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion GBT Selasa lalu. Saat itu pemain keturunan Brasil ini harus menggunakan kursi roda untuk meninggalkan stadion dengan lutut kirinya diperban. Hal ini membuat pecinta sepak bola Indonesia khawatir bahwa Wilber Jardim mungkin tidak bisa bermain melawan Malaysia, terutama karena pertandingan tersebut sangat krusial bagi Timnas U19 Indonesia. Namun Indra Syafri memastikan bahwa semua pemain termasuk Wilber Jardim dalam kondisi fit. Menurutnya, penggunaan kursi roda oleh Wilber Jardim sesuai dengan aturan tim medis Timnas U19 Indonesia yang mengharuskan penggunaan kursi roda atau tongkat bagi pemain yang cedera. Semua pemain sudah fit. Memang banyak orang yang menyimpulkan bahwa Wilber Jardim mengalami masalah usai laga melawan Timor Leste karena dia keluar pakai kursi roda, kata Indra Syafri kepada awak media. Indra Syafri menjelaskan bahwa tim medis Timnas U19 Indonesia memiliki aturan yang harus diterapkan ketika seorang pemain cedera, salah satunya adalah menggunakan kursi roda. Saat ini kondisi Wilber Jardim sudah membaik dan dia telah kembali berlatih bersama tim. Saya berterima kasih kepada dokter tim yang sudah membantu penyembuhan Wilber Jardim, termasuk juga pemerintah Indonesia yang sudah menyediakan alat-alat yang sangat baik untuk menangani pemain cedera. 1 hari setelah Wilber Jardim cedera, dia langsung ditangani dengan baik. Hari kedua, Wilber Jardim sudah berlatih bersama. Kini dia siap untuk bermain melawan Malaysia, tutup Indra Syafri. Ini baru top.
Sandy Walsh main cemerlang selama 61 menit. KV Mechelen buat kejutan besar dengan menahan klub papan atas klub Brugge. Inilah kunci kesuksesan mereka yang mengejutkan. Sandy Walsh tampil luar biasa saat KV Mechelen menahan imbang klub Brugge pada pertandingan pekan pertama Liga Belgia musim ini. Bek timnas Indonesia ini memulai pertandingan sebagai starter. Pertandingan Liga Belgia antara klub Brugge dan KV Mechelen itu berakhir dengan skor 1-1 di Jan Breydel Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah, klub Brugge mencetak gol lebih dulu setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama. Joaquin Sis membawa klub Brugge unggul 1-0 pada menit ke-51. Namun KV Mechelen berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Patrick Vlugke pada menit ke-65. Dengan hasil ini, KV Mechelen sementara duduk di peringkat kedua dengan raihan 1 poin, sama dengan klub Brugge yang berada di urutan pertama. Sandy Walsh menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Dia bermain sebagai starter dan ditempatkan sebagai salah satu bek dalam skema 3 bek yang diterapkan KV Mechelen. Pemain berusia 29 tahun ini menunjukkan permainan yang agresif namun solid, memperkuat lini pertahanan timnya. Namun Sandy Walsh mendapatkan 1 kartu kuning dari wasit Erik Lambrechts pada menit ke-50 karena protes yang terlalu berlebihan. 11 menit kemudian pelatih KV Mechelen Besnik Hasi memutuskan untuk menarik keluar Sandy Walsh dan menggantikannya dengan bek Belgia berusia 23 tahun, Toon Raamakers. Menurut penilaian SofaScore, performa Sandy Walsh dalam pertandingan ini mendapatkan rating 6,6. Meskipun demikian, ini menjadi sinyal positif bagi Sandy Walsh karena dia terus mendapatkan menit bermain yang konsisten. Hal ini membantu dia berkembang baik dari segi fisik maupun visi permainan yang diharapkan berdampak positif bagi timnas Indonesia. Sandy Walsh diketahui menjadi pilar utama tim besutan Shin Tae-yong dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mampu bermain sebagai gelandang, Sandy adalah tipe bek serba bisa dengan kemampuan build-up permainan yang baik. Pada laga selanjutnya, KV Mechelen akan menghadapi KVC Westerlo pada Sabtu 3 Agustus mendatang. Ini akan menjadi laga kandang pertama bagi Sandy Walsh dan kawan-kawan pada musim ini. Sensasional! Jay Itzes jadi palang pintu yang menggebrak Italia dan membanggakan timnas Indonesia. Simak kesuksesan dan rahasia di balik perjalanan menawannya di Eropa. Menjadi yang pertama selalu terasa istimewa dan penuh kebanggaan. Itulah yang kini dirasakan oleh Jay Itzes, bek terbaik timnas Indonesia saat ini. Jay Itzes berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Serie A Liga Italia mulai musim ini. Pada musim lalu, pemain yang lahir pada 2 Juni 2000 dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember 2023 ini memainkan peran penting dalam membawa Venezia promosi ke Serie A. Keberhasilan tersebut kemudian menarik perhatian berbagai klub sepak bola Italia, termasuk Parma dan Empoli, yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Jay Itzes. Meski ada tawaran dari klub-klub besar Italia, Jay Itzes tampaknya masih merasa nyaman dengan jersey I Leoni Alati Venezia. Ia baru saja bergabung dengan Venezia pada Juni 2023 setelah meninggalkan klub lamanya, Go Ahead Eagles. Keputusan ini menunjukkan komitmennya terhadap klub barunya dan menunjukkan bahwa dia merasa betah di Stadio Pierluigi Penzo. Dengan pencapaian ini, Jay Itzes tidak hanya menjadi pionir bagi pemain Indonesia di Serie A, tetapi juga menunjukkan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Keberhasilannya membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk mengejar karier di liga-liga top Eropa. Indra Syafri ungkap fakta mengejutkan. Ini responsnya terhadap rekor buruk timnas Indonesia melawan Malaysia U19 di Piala AFF. Apa yang sebenarnya terjadi dan strategi apa yang sudah disiapkan? Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri memilih untuk tidak terlalu fokus pada catatan buruk timnya melawan timnas Malaysia U19 di Piala AFF.
Ia meminta para penggemar sepak bola untuk lebih optimis dan meninggalkan statistik negatif saat menantikan pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia U19. Indra Syafri memulai konferensi pers dengan mengapresiasi semua catatan sejarah yang ada tentang Timnas Indonesia U19. Saya menghargai semua data sejarah mengenai tim nasional U19. Meski kita baru sekali meraih hasil imbang dan kalah 2 kali dalam pertandingan sebelumnya, hal itu tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kami, ungkap Coach Indra. Pelatih yang pernah membawa Timnas Indonesia U19 juara di Piala AFF U19 2013 ini menekankan pentingnya fokus pada persiapan tim. Yang terpenting adalah bagaimana permainan Timnas Indonesia U19 terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Jika nantinya ada kemenangan, itu adalah bonus bagi kita. Jadi, mari simpan statistik tersebut untuk saat ini, jelas Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam ini, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Malaysia U19 bukanlah lawan yang mudah. Di bawah asuhan Juan Torres Garudo, tim ini merupakan juara bertahan Piala AFF U19 dan juga tim dengan produktivitas tertinggi di Piala AFF U19 2024 dengan total 17 gol. Selain itu, Timnas Indonesia U19 belum pernah menang dalam 6 pertemuan melawan Timnas Malaysia U19 di Piala AFF dengan catatan 2 hasil imbang dan 4 kekalahan. Bikin heboh, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia beri pujian mengguncang untuk perkembangan Timnas Indonesia di era Erick Thohir. Apa yang membuat Timnas Indonesia jadi sorotan utama di Asia? Manajer Timnas Malaysia U19, Moh Johari Moh Ayub mengakui bahwa Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia telah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2022. Kemajuan ini tidak hanya terlihat pada tim senior, tetapi juga pada tim-tim kelompok umur seperti U22, U19, dan U16. Timnas Indonesia U19 sendiri akan bertemu dengan Timnas Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Moh Johari mengakui bahwa pertandingan melawan tim Garuda Nusantara tidak akan mudah bagi Malaysia. Namun Johari optimis bahwa peluang tim Harimau Muda untuk menang masih terbuka. Harapan kami adalah menang. Kami tahu Timnas Indonesia sekarang berbeda dari dulu. Indonesia sekarang semakin kuat. Jadi saya pikir peluangnya 50-50, jelasnya. Sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Johari menegaskan bahwa timnya tidak memilih lawan yang akan dihadapi di semifinal. Sebagai juara grup C, Malaysia akan menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia U19, sementara di semifinal lain, Thailand akan berhadapan dengan Australia. Tim-tim sekarang sangat kuat, baik Australia maupun Indonesia tidak seperti dulu. Namun bagi kami, siapapun lawannya sama saja. Kami ingin menang, tegasnya. Pria asal Sabah ini juga menegaskan bahwa target timnya tetap sama di turnamen ini, meskipun harus menghadapi Timnas Indonesia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo. Sebagai juara bertahan, tim yang dilatih oleh Juan Torres Garrido memiliki beban tersendiri. Namun Johari yakin bahwa Malaysia mampu menghadapi semua tantangan. Di atas kertas, kami seimbang. Tidak ada yang lebih baik. Siapa yang bermain bagus di pertandingan akan menang. Target kami selalu sama, yaitu juara, tutup Johari. Bombastis. Donitri Pamungkas ungkap rahasia mental baja yang membuatnya semangat menghadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Para pemain tim nasional Indonesia U19 mendapatkan sesi psikologi untuk memperkuat mental mereka menjelang pertandingan melawan Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024.
Sesi ini membuat Donny Pamungkas, selaku Kapten Timnas Indonesia U19, merasa semakin percaya diri menghadapi Malaysia U19. Diketahui Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo malam nanti. Sebelum pertandingan tersebut, para pemain Timnas Indonesia U19 mengikuti sesi psikologi untuk memperkuat mental mereka. Donny Pamungkas sangat senang dengan sesi psikologi ini karena merasa sangat bermanfaat. Menurut Donny, sesi ini meningkatkan kepercayaan diri tim untuk tampil maksimal. Kami menjalani sesi dengan Mas Afif Kurniawan, psikolog Timnas. Dia menjelaskan cara mengatasi masalah dan membangun mental untuk tetap termotivasi dan fokus pada target kemenangan, kata Donny, seperti dikutip dari laman Timnas Indonesia. Afif Kurniawan menyatakan bahwa ia memberikan sesi khusus untuk membentuk pola pikir para pemain agar mereka berpikir sebagai seorang juara. Hal ini bertujuan agar Timnas Indonesia U19 selalu bersemangat dalam latihan dan memberikan performa terbaik saat bertanding. Jika kita berpikir sebagai pemenang, maka kita akan terbiasa bekerja dengan standar juara, kata Afif Kurniawan. Dalam sesi psikologi, setiap pemain menuliskan target masing-masing untuk Piala AFF U19 2024 dan saling berbagi dengan rekan-rekan mereka. Tujuannya adalah untuk membakar semangat tim. Pemain berusaha mengelaborasi pikiran dan perasaannya serta menyamakan persepsi dan tujuan di turnamen ini, lanjut Afif. Setiap pemain menuliskan apa yang ingin mereka capai dalam kejuaraan ini. Mereka saling melihat satu sama lain dan banyak yang menyebut tujuan menjadi juara. Yang paling penting adalah bersama-sama mewujudkan tujuan tersebut, tutup Afif. Garuda Nusantara siap mengguncang. Indra Syafri bongkar taktik rahasia untuk hadapi Malaysia. Siapa yang akan jadi juara bertahan dan apa strategi hebat yang dihadirkan? Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Pelatih Indra Syafri telah menyiapkan strategi untuk mengalahkan sang juara bertahan. Duel antara Timnas Indonesia U19 dan Malaysia akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 nanti malam. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi Garuda Nusantara, terutama setelah mereka hanya menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih lemah di fase grup, yaitu Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Menurut Indra Syafri, Timnas Indonesia U19 siap menghadapi lawan manapun di babak semifinal. Sebelum dipastikan bertemu dengan Malaysia, Jens Raven dan kawan-kawan juga berpeluang bertemu Thailand. Malaysia menjadi lawan Timnas Indonesia U19 setelah bermain imbang melawan Thailand dan finish sebagai juara grup C. Indra Syafri menyatakan bahwa ia lebih sering menghadapi Thailand, sementara pertandingan melawan Malaysia jarang terjadi. Saya cukup sering lawan Thailand, yang agak jarang itu lawan Malaysia, ujar Indra Syafri setelah Timnas Indonesia melaju ke semifinal sebagai juara grup A, dikutip dari laman resmi PSSI. Setelah mengetahui hasil pertandingan antara Malaysia dan Thailand, Indra Syafri dan para pemainnya langsung mempersiapkan strategi untuk menghadapi Malaysia di semifinal. Jadi kita tunggu nanti siapa yang akan kita lawan, setelah itu kita respons bagaimana merespon mereka, kata Indra Syafri beberapa waktu lalu. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indra Syafri yakin Timnas Indonesia U19 dapat mengatasi tantangan besar ini dan melangkah ke final. Dukungan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Pertandingan semifinal melawan Malaysia akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia U19. Dengan strategi yang dirancang oleh Indra Syafri serta dukungan penuh dari supporter, Garuda Nusantara optimis bisa mengalahkan Malaysia dan melangkah ke final Piala AFF U19 2024. Di luar dugaan, media Vietnam kini jagokan Timnas Indonesia U19 untuk bungkam Malaysia di semifinal Piala AFF. Apa yang membuat mereka berubah pikiran dan apa yang sebenarnya mereka harapkan?
Media Vietnam Soha VN secara mengejutkan menjagokan timnas Indonesia U19 untuk menang dalam semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Malaysia dan melangkah ke final. Menurut Soha, timnas Indonesia U19 diprediksi akan mengalahkan Malaysia U19 di semifinal dan mengamankan tempat di final. Mereka juga menyebut bahwa semifinal lainnya akan mempertemukan Thailand dan Australia. Soha berpendapat bahwa baik Malaysia maupun Thailand U19 kurang diunggulkan dibandingkan lawan mereka, yaitu Indonesia dan Australia. Selain faktor kualitas, waktu istirahat juga menjadi alasan. Timnas Indonesia dan Australia U19 memiliki waktu istirahat lebih lama daripada lawan mereka. Sesuai format yang diatur penyelenggara, Malaysia akan bertemu tuan rumah Indonesia di semifinal. Sementara di semifinal lain mempertemukan Thailand dan Australia, ujar Soha.vn. Secara keseluruhan, baik Malaysia dan Thailand U19 kurang diunggulkan ketimbang lawan mereka di semifinal. Selain faktor kualitas, Malaysia dan Thailand memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit ketimbang Indonesia dan Australia, lanjut Soha. Timnas Indonesia U19 memainkan pertandingan terakhir fase grup pada 23 Juli 2024 sehingga mereka memiliki 3 hari untuk beristirahat sebelum semifinal. Sebaliknya, Malaysia U19 hanya memiliki 1 hari istirahat. Timnas Australia juga lebih diuntungkan dibandingkan Thailand U19. Australia memiliki 2 hari istirahat, sementara Thailand hanya memiliki 1 hari sebelum pertandingan semifinal mereka yang dijadwalkan pada Sabtu sore nanti. Timnas Indonesia U19 telah melakukan berbagai persiapan menjelang semifinal, termasuk menggunakan jasa psikolog untuk menjaga mental para pemain dan berlatih eksekusi, tendangan penalti jika diperlukan. Menarik untuk ditunggu siapa yang akan lolos ke final dan siapa yang akhirnya akan menjadi juara Piala AFF U19 2024. Keempat tim yang tersisa Indonesia, Malaysia, Australia, dan Thailand dipastikan akan berjuang keras untuk meraih hasil terbaik. Siapakah yang akan menjadi juara Piala AFF U19 2024? Apakah timnas Indonesia, Australia, Thailand, atau Malaysia U19? Ini dia 3 pemain timnas Indonesia U19 yang bisa jadi super sub dan mengubah jalannya pertandingan melawan Malaysia di semifinal Piala AFF. Siapa mereka dan apa kekuatan mereka? Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri perlu mempertimbangkan beberapa pemain andalannya sebagai super sub saat melawan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Para pemain ini memiliki potensi untuk menjadi solusi jika timnas Indonesia U19 mengalami kebuntuan dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu. Berikut adalah beberapa pemain yang layak dipertimbangkan untuk peran ini. 1. Mufli Hidayat. Mufli Hidayat adalah salah satu pemain yang bisa dimaksimalkan oleh Indra Syafri sebagai super sub. Selama fase penyisihan, Mufli sudah bermain 2 kali sebagai starter. Dia bahkan bermain penuh selama 90 menit saat melawan Kamboja. Mufli yang berposisi sebagai gelandang kanan atau wingback kanan dapat digantikan oleh Rizjar Nurfiat yang juga tampil baik. Keunggulan Mufli terletak pada kemampuannya melakukan lemparan jarak jauh seperti Pratama Arhan yang bisa menjadi senjata mematikan di area penalti lawan. 2. Tony Firmansyah. Tony Firmansyah, gelandang asal Persebaya Surabaya, sempat kesulitan mencetak gol pada 2 pertandingan awal. Namun Tony memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman bagi lawan. Dalam laga terakhir, dia bisa menjadi alternatif jika gelandang-gelandang timnas Indonesia U19 mengalami kesulitan. Indra Syafri harus mempertimbangkan Tony sebagai super sub saat menghadapi Malaysia di semifinal, mengingat kemampuannya untuk mengancam gawang lawan. 3. Arkan Kaka. Arkan Kaka Putra Purwanto adalah penyerang potensial yang bisa menjadi super sub. Pada 2 pertandingan grup A Piala AFF U19 2024, Kaka sempat kesulitan mencetak gol. Namun saat bermain dari bangku cadangan melawan Timor Leste, dia berhasil mencetak gol dari umpan Jens Raven.
Indra Syafri memasang Jens Raven sebagai starter dan menurunkan Kakak di babak kedua yang kemudian berhasil mencetak gol pertamanya di kejuaraan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kakak memiliki potensi besar sebagai super sub. Dengan mempertimbangkan 3 pemain ini sebagai super sub, Indra Syafri dapat memiliki strategi tambahan untuk mengatasi kebuntuan dalam pertandingan melawan Malaysia. Dukungan dari pemain-pemain ini diharapkan bisa memberikan dampak positif dan membantu Garuda Nusantara memecah kebuntuan di semifinal Piala AFF U19 2024. Mantap! 3 keuntungan rahasia Timnas Indonesia yang bisa membuat mereka menghajar Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Temukan apa yang membuat mereka unggul dan siap mengguncang. Timnas Indonesia U19 memiliki 2 keuntungan besar menjelang semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Malaysia pada Sabtu malam nanti. Berikut adalah alasan-alasan yang membuat Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan. 1. Performa di babak grup. Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup A setelah meraih 9 poin sempurna dari 3 pertandingan. Mereka mengalahkan Filipina 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2. Sementara itu Malaysia yang memuncaki grup C mengumpulkan 7 poin dari 3 laga, unggul selisih gol dari Thailand setelah bermain imbang 1-1 di laga terakhir. 2. Keuntungan bermain di kandang. Pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki keuntungan besar. Dukungan dari supporter di stadion akan memberikan semangat ekstra bagi Jens Raven dan kawan-kawan. Pelatih Timor Leste Eduardo Pereira yakin bahwa faktor tuan rumah akan sangat menentukan dan bisa menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia. Faktor tuan rumah sangat menentukan, kata Pereira. 3. Waktu istirahat yang lebih lama. Timnas Indonesia U19 juga diuntungkan dengan waktu istirahat yang lebih lama. Mereka terakhir kali bermain pada 23 Juli mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2. Ini memberi mereka sekitar 3 hari untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Sebaliknya, Malaysia bermain melawan Thailand pada 25 Juli dengan hasil imbang 1-1 sehingga mereka hanya memiliki 1 hari untuk beristirahat sebelum semifinal. Dengan status sebagai tuan rumah dan waktu istirahat yang lebih panjang, Timnas Indonesia U19 memiliki 3 keuntungan besar menjelang pertandingan semifinal melawan Malaysia. Dukungan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo akan memberikan semangat tambahan bagi para pemain, sementara waktu istirahat yang lebih lama memungkinkan mereka untuk tampil dengan kondisi fisik yang lebih prima. Semua faktor ini membuat Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik untuk meraih kemenangan dan melangkah ke final Piala AFF U19 2024.